Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini teman-teman saya mau menyampaikan sedikit materi tentang apa itu public speaking. Public speaking yang nanti kedepannya ini biasa sangat penting kita terapkan di dunia industri kerja ya, salah satunya. Sedikit gambaran aja sih tentang public speaking. Public speaking merupakan keterampilan penting dalam dunia akademik, organisasi, dan profesional. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan berbicara, tetapi juga menyampaikan pesan secara jelas, meyakinkan, dan berdampak. Public speaking ini biasanya di perusahaan kita salah satunya itu banyak diterapkan di Departemen CSR, Public Relation, terus untuk dari organisasi seperti marketingnya, terus buat nego segala macam biasanya di situ. Cuman yang paling penting di kita terutama ya, karena ruang lingkupnya kan sosialisasi sama barang yang kita simpan, itu rata-rata dipegang sama orang CSR. Public speaking itu biasanya mereka kuat itu, belajar di situ. Oke, lanjut. Definisi public speaking secara simpel aja. Public speaking adalah kemampuan seorang untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi kepada halayak umum secara lisan dengan tujuan memberi pemahaman, mempengaruhi, atau menghibur audiens. Contoh, pidato, presentasi, ceramah, diskusi publik. Nah, diskusi publik ini biasanya yang tadi dijelaskan di poin pertama. Organisasi perusahaan itu rata-rata banyak dipakai diskusi di publik. Salah satu pendapat dari Stephen Lucas, public speaking adalah proses komunikasi lisan di mana seseorang pembicara menyampaikan pesan secara terstruktur kepada sekelompok orang dengan tujuan memberi informasi, mempengaruhi, atau menghibur audiens. Oke, tujuan public speaking. Tujuan public speaking di sini ada 5. Pertama, menyampaikan informasi. Kedua, mempengaruhi atau meyakini audiens. Ketiga, menghibur. Keempat, membangun citra diri dan kepercayaan. Terakhir, mendorong perubahan sikap dan tindakan. Tujuan utama speaking adalah menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens, baik untuk memberikan informasi, mempengaruhi, meyakinkan, menghibur, membangun citra serta kepercayaan diri sehingga mendorong perubahan sikap atau tindakan. Dengan tujuan yang jelas, public speaking dapat menjadi sarana komunikasi yang berdampak dan bermakna. Contoh, di CSR biasanya kan kita ada namanya public speaking sama warga nih, ya kan? Kalau misalkan kita komunikasi sama warga dari kita sendiri itu, bukan orang CSR yang turun, pasti akan ada pro kontra. Warga minta A, kita harus jawab, oh gimana ya, nggak bisa segala macam. Nah, tapi kalau tim CSR biasanya dia punya negosiasi atau cara berbicara gimana itu masyarakat bisa tertarik sama kita. Contoh, kita punya program dalam perusahaan, rata-rata orang-orang CSR atau tim public relation punya program biasanya 1 tahun buat warga untuk bikin laptop, sediakan laptop buat masyarakat segala macam. Nah, kalau orang yang tidak memiliki cara public speaking yang baik, pasti akan dikonterbalik nih sama warga. Pak, bisa nggak jangan laptop aja, tapi saya minta dong motor buat transportasi segala macam, misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau orang punya public speaking baik, dia akan menyampaikan secara program perusahaan itu secara terperinci detail, sehingga warga minim akan melakukan counterbalik. Salah satunya ya kayak tadi, programnya jelas, terstruktur, tiap bulan ada, akhirnya manfaatnya kan didapat. Nah, kalau kecuali yang public speakingnya tidak baik, artinya di situ tidak ada terstruktur secara penyampaian pesannya, seperti itu. Nah, elemen penting dalam public speaking, ada pembicara, ada pesan, ada audiens, ada orang yang mendengarkan, media atau saran. Contoh, kita mau pakai TV, sosial media, Instagram segala macam. Terus dari situ kan, dari pesan yang disampaikan, kita pasti terima respon tuh, umpan balik kan. Umpan baliknya bisa ada ya negatif, bisa positif, nah itu yang kita terima. Terus konteks dan situasi. Konteks situasi ini biasanya situasi yang kita sampaikan bisa menggiring opini ke arah negatif atau ke arah positif. Baik dari narasi biasanya. Ada narasi yang sering kita
denger kayak ya kemarin artis apa Ridwan Kamil kayak modelnya kayak gitu, itu akan digiring opininya pasti ke arah negatif. Tapi kalau dilihat dari pandangan positifnya, orang akan melihat contoh kayak Kang Deddy Mulyadi misalkan, pasti akan digiring ke arah positif. Tergantung pandangan orang dan pandangan pesan kita yang kita sampaikan kepada pihak audiens. Seperti itu. Makanya dari sini ada beberapa elemen itu harus semua tertata atau terstruktur gitu. Oke, nah penjelasan tentang elemen yang tadi, di sini ada pembicara. Pembicara adalah orang yang menyampaikan pesan, harus memiliki kredibilitas dan kepercayaan diri. Nah, contoh, kita mau sebagai informan harus jelas nih, harus percaya dalam arti apa yang kita sampaikan, pesannya itu harus benar. Jadi di saat orang lain menanyakan balik ke kita, statement A tidak akan berubah menjadi statement B, gitu loh. Contohnya seperti itu. Jadi apa yang kita sampaikan, kita tahu beritanya, kita tahu jelas isinya. Jadi orang, oh oke, percaya, saya juga tahu berita itu, gitu. Modelnya seperti itu. Terus pesannya juga harus jelas dan terstruktur. Nah, balik kayak informasi yang tadi kan, ada pesan beritanya ABCDFG. Nah, bener nggak nih? Sekarang kan banyak media yang menyampaikan beritanya setengah-setengah buat cari monetisasi lah bahasanya kan, ya kan, buat konten kayak gitulah contohnya. Jadi responnya semakin banyak pesan, semakin banyak juga dia interaksi sama si pihak aplikasi. Nah, modelnya gitu. Nah, di sini kita harus punya pesan yang jelas buat menyampaikan itu. Lalu audiens. Nah, audiens ini biasanya latar belakangnya beda-beda. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak, ada yang masa bodoh, ada yang peduli, ada yang kepo, langsung hashtag, wah bener nggak nih orangnya siapa gitu, modelnya kayak gitu. Medianya, balik lagi, media ini seperti ada mikrofon, slide atau visual. Sekarang udah banyak media kan, contohnya ada media Instagram, salah satunya yang rame, TikTok yang lagi viral kayak kemarin Ricky Harun, modelnya kayak gitu. Terus di industri kerja biasanya media yang sering kita lihat tuh lowongan kerja, salah satunya contohnya kan, lowongan kerja, jual beli barang bekas segala macam, itu yang sering kita lihat biasanya. Kayak lihat transaksi salah satunya gitu, informasi jual beli barang bekas. Kita harus tahu kan pesannya apa sebelum barang dibeli segala macam kan, kita tahu isinya apa gitu, ya kan. Kalau kita tidak tahu jelas apa isinya, otomatis kan kita salah juga nih, bingung juga kan. Terus umpan balik atau feedback. Nah, feedback ya balik lagi, respon dari si masyarakat sendiri terhadap pesan yang disampaikan. Konteks, situasi, tempat berlangsung public speaking itu seperti apa, rame kah, lagi hangat kah, lagi trending topik kah, balik lagi seperti itu. Oke, selanjutnya teknik penyampaian. Balik lagi, teknik penyampaian adalah kebersihan publik yang sangat dipengaruhi oleh teknik penyampaian yang digunakan pembicara, artikulasi, intonasi suara atau pesan, kontak mata, gestur, ekspresi wajah, keterlibatan audien, terus penggunaan jeda. Itu bagian penting dari sebuah pesan yang disampaikan. Salah satunya artikulasi dan intonasi. Artikulasi, intonasi biasanya terstruktur dari kata per kata. Kayak saya misalkan nih, saya nyampein pesan, ya walaupun masih agak kebelibet, tapi setidaknya jelas aja dulu, jelas, terus punya nada. Insya Allah orang akan mendengarnya, oh oke, kopi yang di pesan yang disampaikan. Terus kontak mata, nah biasanya ada trik di mana kontak mata kita bisa ngelihat orang banyak, tapi kita targetin atau zoning satu titik. Misalkan nih, semua banyak, ada Inaya, ada Mas Robi segala macem, kita zoning ke Mas Robi. Kita seolah ke penonton di situ, walaupun kita tahu area zoningnya itu banyak banget orang lihat kita kan. Tapi zoningnya kita kuncinya ke satu titik, Mas Robi aja. Udah di situ. 1-3 menit lah kita bertahan di satu titik mata. Ke belakangnya kita bisa general moving. Nanti mau kemana. Nanti kan di situ kita bisa ini semua nih, bisa satu persatu. Nanti 3 menit ke sini, 3 menit ke sini, 3 menit ke sini, modelnya gitu. Terus gestur sama ekspresi wajah. Nah, gestur ekspresi wajah, setelah kita dapetin kontak mata di sini, kita berharap gestur sama ekspresi wajah kita bisa lebih natural. Salah satunya itu.
Jadi ada yang bilang pada orang presentasi pertama itu grogi, ya kan? Grogi pertama. Kedua, dia ngeblank nih sama materinya, ya kan? Nah, cara satu-satunya adalah kita dapetin komunikasi mata. Komunikasi mata kita bisa dapetin, tidaknya dapat respon baik, kita bisa bebas gestur. Contoh ada kita ngeliatin Mas Robi tidur, wah yang lain siapa dapat respon kan tuh modelnya, ya itu kita bisa alihkan ke yang lain gitu. Terus penggunaan jeda yang tepat, balik lagi penggunaan jeda yang tepat ada kaitannya dengan artikulasi dari kita nafas, kayak ngap-ngapan misalnya saya nih, capek ngejelasin gini, nah balik lagi jedanya itu kita atur timingnya segimana gitu. Jadi supaya nggak terlalu kalau ibarat kata kayak kereta ngomong aja tapi nggak tahu tujuannya kemana, modelnya gitu. Oke, selanjutnya, nah hal yang penting harus diperhatikan dalam public speaking. Pertama tuh beberapa hal penting yang harus dikuasai dalam public speaking agar penyampaian pesan berjalan efektif. Kepercayaan diri menjadi dasar utama agar pembicara tampil tenang dan meyakinkan. Terus sementara penguasaan materi memastikan isi pesan disampaikan secara jelas dan terstruktur. Terus teknik vokal dan bahasa tubuh berperan dalam memperkuat pesan secara verbal maupun non-verbal. Sedangkan kemampuan beradaptasi dengan audiens membantu pembicara menyesuaikan gaya dan pendekatan komunikasi secara dengan karakter pendengar. Percaya diri satu. Tapi ada orang juga yang nggak percaya diri kan modelnya. Terus teknik vokal balik lagi tadi, kemampuan beradaptasi balik juga ke teknik gestur yang tadi. Terus keempat, penguasaan materi sama bahasa tubuh sama adaptasi sama teknik gestur sebenarnya sama, tinggal balik lagi dikemas gimana caranya kita bisa dapetin momen itu. Triknya satu, kontak mata 3 menit, bertahan, selebihnya aman. Itu aja. Kayak orang stand up 3 menit pertama kontak mata aman, selebihnya aman. Dia bisa explore terus, mau gokil mau gimana terserah. Selanjutnya penguasaan materi. Nah, salah satu tadi penguasaan materi itu penting dalam sebuah public speaking. Dosen atau enggak mahasiswa yang presentasi, contoh kayak saya, terus stand up komedian, penguasaan materi dia itu penting. Satu, dia dapetin atau menguasain semua materinya. Kedua, balik lagi ke rumus kontak mata 3 menit itu dapat, insya Allah dibabat abis. Intinya itu. Intinya 3 menit kontak mata itu lancar, insya Allah semuanya aman. Gitu. Terus, manfaat. Nah, ini penting nih dalam dunia kerja nih. Manfaat speaking dalam dunia kerja satu, meningkatkan profesionalisme. Dalam arti membantu karyawan menyampaikan ide dan laporan secara jelas dan meyakinkan. Sekarang teman-teman gini, banyak orang yang punya pendapat tapi nggak berani ngomong, ya kan? Nah, salah satunya tadi karena dia nggak pernah berani mengutarakan apa yang ada di pikiran. Salah satunya itu, seenggaknya berani ngomong, salah bener itu urusan belakangan. Tapi ngomong aja dulu. Ngomong pasti orang satu, kita punya intonasi orang pasti ngedenger, ya kan? Kita punya vokal orang pasti ngedenger, nggak mungkin nggak denger. Intinya itu. Jadi sering-sering kita ningkatin untuk menyampaikan pesannya. Jangan nggak berani. Selagi itu masih sering disampaikan, terus sejalan dengan apa yang lagi dipelajari atau diterapkan di perusahaan, itu biasanya rata-rata akan secara natural kita berani speak up. Nggak harus dituntut harus jawab, harus gimana, nggak, otomatis jalan, natural. Saya pun pertama kerja dulu diem, nggak berani ngomong, di meeting ditanya, jawab kan, kok ada kepercayaan tersendiri ya, berani bisa jawab. Di situ akan tumbuh nih pertanyaan muncul. Bisa jawab, ya udah, apa salahnya ngutarain apa isi hati sama pikiran kan? Tuh. Kedua, mendukung karir dan kepemimpinan. Betul. Semakin orang bisa berani berpublic speaking, punya tutur bahasa yang bagus, contoh kayak Mas Randi,
dia akan punya nilai kepemimpinan yang bisa dilihat orang jadi poin penting. Salah satunya itu, orang pendidikan belum tentu bisa bicara public speaking yang jelas, tapi orang yang punya karakter kepemimpinan dia biasanya seimbang dengan cara dia berbicara. Salah satunya itu. Ketiga, efektif dalam presentasi dan rapat. Saya ambil contoh di sini orang safety kita ya, ada namanya Mas Dodi. Secara rapat dia langsung point to point, tapi jelas pesannya. Dibandingkan kita menjelaskan panjang tapi nggak tahu point to pointnya apa, gitu loh. Jadi pesannya tuh simple tapi langsung kena tuh. Tahu, oh ini harusnya kayak gini. Udah. Meningkatkan kemampuan negosiasi. Nah, biasanya balik lagi dalam perusahaan kan kita ada namanya itu tim marketing kan. Tim marketing, tim BD itu rata-rata dia negosiasi. Tim SCM. Contoh nih. Biasanya rata-rata yang di bagian supply chain itu teman-teman cewek. Nah, dia biasanya itu negosiasinya kenceng. Bahasanya tuh bukan bahasa gue lu, tapi bahasanya bisnis to bisnis. Nah, proses bahasa bisnis to bisnis itu biasanya dia akan melibatkan sesuatu di mana ada prosedur di dalamnya. Prosedur kita kayak gini Pak, contoh SCM Pak, kita mau teken kontrak ya sama perusahaan Bapak, 30 hari pembayarannya. Secara pribadi, saya baru kenal nih PT Bapak nih. Otomatis saya nggak mau diutangin dong. Nah, tapi tim marketing akan mencoba melakukan skill public speaking dengan cara bernegosiasi. Contoh, kita udah punya nih kontrak bayar Pak. Kontrak bayar sini jelas bahwa Bapak kan cuma 30 hari sama kita, tapi bayar ke kita rutin loh Pak. Artinya di situ sudah ada pasti nih pembelinya dan pembayarannya pun sudah jelas. Secara simpel, si pihak supplier tertarik dong dengan kontrak yang disajikan oleh si marketing tersebut. Ya udah, mereka deal. Nah, balik lagi, sistem negosiasi nanti nih yang dipakai di bagian SCM, tim marketing, tim sales biasanya, tim BD rata-rata dia jago nego lah. Terus membangun kepercayaan dan kredibilitas. Balik lagi, kita percaya segala macam. Contoh kayak saya bagian inventory, pada saat menjelaskan tentang losses tanki di area terminal kita nih, secara visual kan bener nggak tuh loss gitu, karena kita hitungannya data to data kan. Tapi pada saat kita menjelaskan based on data, terus dengan sistem pengukuran kita yang sesuai, otomatis orang akan percaya. Salah satunya itu, kita menjelaskan Pak ini loss 200 KL, buktinya mana? Pasti kan orang lihat itu kan, metode yang kita lakukan mana? Itu kita sampaikan ke mereka, jelasin sistemnya gini, instrumennya gini, cara monitoringnya gini, cara kita melakukan pengecekan seperti ini. Di saat poin-poin itu jelas, otomatis kita akan memberikan informasi yang jelas di situ, sehingga saya sebagai penyampaian pesan kepada pihak audiens, contohnya, saya percaya diri. Salah satunya karena pesan yang saya punya jelas kebenarannya, salah satunya itu. Lanjut, oke. Sementara itu paling terima kasih teman-teman buat program studi saya, penyampaian tentang sedikit public speaking. Selebihnya mudah-mudahan bisa dipakai di dunia kerja. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.